Seperti pujian ini Tuhan, ini merupakan ungkapan hati, ungkapan iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami seperti anak yang sangat dikasihi. Bahkan Engkau menuntun kami, Engkau merancang rancangan yang terindah dan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kalau kami masih diberikan kekuatan untuk hadir beribadah di rumah-Mu ini Tuhan, ini semua karena anugerah dan kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Kalau kami juga dapat memuji Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saat ini kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan jamah berkati, urapi kami semua, agar kami semua dimampukan untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biarlah segala kelemahan keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, selamat pagi, shalom. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama-sama di tengah-tengah kondisi yang sulit yang dialami oleh bangsa Indonesia, tapi bukan hanya bangsa Indonesia, berbagai negara juga mengalami hal yang sama ya. Dan kita bersyukur masih dapat beribadah ya, puji Tuhan, tapi harus tetap jaga protokol kesehatan, harus tetap dijaga ya. Dan di gereja tempat saya pelayanan masih belum masih ibadah live streaming. Yang di Grogol itu sebenarnya banyak anak muda, tapi kondisinya ada di zona merah. Jadi kami masih belum membuka ibadah tatap muka, walaupun ada beberapa anak muda, ada belasan orang yang hadir juga. Bersyukur di sini kita bisa beribadah bersama-sama ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, saya pikir saya langsung saja ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terkadang saudara masalah atau pergumulan atau persoalan itu seringkali melemahkan kita. Ya, ketika ada persoalan, kadang-kadang membuat kita menjadi frustasi, membuat kita jadi stres, membuat potensi dalam diri kita itu menjadi tidak maksimal, bahkan melumpuhkan kekuatan kita. Bahkan juga ada sebagian orang yang menjadi meragukan Tuhan ketika menghadapi persoalan, bahkan ada sebagian lagi yang bahkan meninggalkan Tuhan karena persoalan yang dihadapinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, adakah sisi positif dari persoalan? Adakah sisi positif dari masalah yang kita hadapi? Kita mau belajar sama-sama dari satu peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus, ya, di mana kita akan belajar bahwa ada hal positif yang bisa kita pelajari dari peristiwa tentang kita mengalami satu persoalan. Kita membuka sama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus 7 sampai 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. Baik, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan,
Jemaat di Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Nanti kalau saudara mau pelajari itu dalam Kisah Rasul 18. Itu Rasul Paulus yang merintis jemaat di Korintus. Dan jemaat Korintus itu berkembang dengan sangat pesatnya. Luar biasa, sehingga karunia-karunia roh itu begitu banyak di jemaat di Korintus. Tetapi saudara, karena kemajuan yang begitu pesat, ada juga iblis tidak suka sehingga akhirnya memakai beberapa orang, sehingga akhirnya menghasut dan akhirnya ada timbul perselisihan-perselisihan di kalangan gereja Tuhan di Korintus. Nah, sebagian perselisihan itu menyangkut tentang pengaruh masalah sekularisme dan juga persaingan popularitas hamba-hamba Tuhan di Korintus. Nah, akhirnya Rasul Paulus juga diragukan kerasulannya oleh jemaat di Korintus. Makanya, saudara, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menyatakan kerasulannya, begitu ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahkan saudara, Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus bahwa Paulus itu mengalami hal yang banyak, hal yang luar biasa, baik hal penganiayaan maupun hal-hal yang dahsyat. Bahkan dikatakan bahwa dia pernah diangkat ke Firdaus oleh Tuhan, yang rasul lain tidak pernah mengalaminya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tapi saudara, tadi kita sudah baca bahwa ada duri dalam daging. Ya, ada duri dalam daging utusan iblis yang membuat dia begitu terganggu sehingga dia berdoa sampai 3 kali, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar sama-sama apakah sisi positif dari persoalan. Nah, kalau kita hadapi sekarang adalah yang pandemi ini. Ini adalah hal yang menjadi persoalan hampir di semua negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat hal apa yang menjadi sisi positif dari persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-7 berkata begini, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus mengulangi sampai 2 kali, supaya aku jangan meninggikan diri, supaya aku jangan meninggikan diri. Di ayat 7 ini diawali dengan supaya aku jangan meninggikan diri, lalu di ayat 7 diakhiri dengan supaya aku tidak meninggikan diri atau jangan meninggikan diri. Jadi artinya, saudara, yang pertama, saudara, sisi positif dari masalah adalah masalah dapat menjadi sarana untuk mengubah karakter seseorang. Masalah itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana atau alat Tuhan untuk mengubah karakter seseorang. Saudara, Rasul Paulus itu temperamennya itu kolerik, saudara. Kolerik itu orang yang tegas, berani, rasional, cerdas, tanpa kompromi, punya wibawa kepemimpinan, ya, tidak mau mengalah. Itu Rasul Paulus. Makanya, saudara, Rasul Paulus, ya, di dalam Kisah Rasul 15 khususnya 39 itu diceritakan bahwa Rasul Paulus berselisih dengan Barnabas mengenai siapa? Mengenai seorang murid Tuhan yang ketika mereka pelayanan akhirnya meninggalkan pelayanan, tapi Barnabas ingin merekrut dia kembali. Rasul Paulus bilang tidak. Akhirnya mereka berselisih karena temperamen Rasul Paulus itu orang yang sangat tegas, ya, tidak mau kompromi. Nah, terus Rasul Paulus juga pernah menegur Petrus, Kefas, ya, nama lain dari Petrus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 itu dikatakan bahwa ketika Petrus makan bersama dengan orang-orang berdosa, ya, makan bersama dengan orang berdosa, datang orang Israel, ya, dari orang Yakobus itu datang. Lalu apa yang terjadi, saudara? Petrus atau Kefas itu meninggalkan orang-orang yang berdosa itu, seolah-olah, wah, ini ada orang Yahudi nih, orang Israel datang nih, akhirnya ditinggalin. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Ketika ada orang-orang Yahudi datang, imam-imam pada datang mengejek dia atau mengatakan sesuatu yang negatif terhadap dia, justru Yesus Kristus menunjukkan yang butuh tabib itu orang sakit, bukan orang sehat. Tapi Petrus waktu itu tidak belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika dia mungkin mau menjangkau orang-orang berdosa, tapi ketika datang orang-orang Yahudi, golongan dari Yakobus itu, mereka akhirnya ditinggalin. Gitu.
Ya, jadi ini yang akhirnya ketika Paulus tahu itu, Paulus langsung tegur Petrus, engkau nggak benar seperti ini, gitu ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jadi artinya saudara bahwa Rasul Paulus itu begitu tegas sekali, ya, dan dia punya pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dia diangkat ke Firdaus, sementara Rasul lain yang lain tidak. Nah, saudara kalau kita mau baca tentang kehebatan atau hal-hal luar biasa yang dialami oleh Rasul Paulus, itu pasal 2 Korintus pasal 11. Ya, nanti sudah bisa baca di ayat yang ke-21 sampai 28. Bagaimana Rasul Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara, masalahnya adalah Rasul Paulus sudah sedemikian hebat dipakai Tuhan, tapi tetap saja masalahnya dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan duri dalam daging ini menjadi satu masalah yang permanen dalam hidup Rasul Paulus. Sampai akhir hidupnya, Rasul Paulus tidak pernah bisa membereskan masalah yang mengganggu di dalam hidupnya. Duri dalam daging itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dalam bahasa sehari-hari itu dikatakan supaya tidak meninggikan diri, tapi di bahasa sehari-hari tidak menjadi sombong, ya. Nah, artinya saudara, kerendahan hati, mengalah, mengakui kelemahan, bukan temperamennya Paulus. Ya, bukan temperamen Paulus. Tapi dengan adanya duri dalam dagingnya yang sangat mengganggu hidupnya, maka akhirnya Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengakui, supaya aku nggak sombong. Rasul Paulus sadar bahwa pernyataan Tuhan atas hidupnya itu begitu dahsyat, luar biasa. Nah, tapi masalah yang dihadapi itu nggak diselesaikan Tuhan. Rasul Paulus sadar, oh ternyata masalah duri dalam daging ini memang Tuhan tidak selesaikan supaya aku tidak menjadi sombong. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saudara, dalam kehidupan kita ketika Tuhan memakai kita luar biasa, hati-hati saudara, hati-hati. Iblis menyerang kita dengan cara apa? Mengangkat kita. Tuhan mengangkat kita tinggi, iblis terus berusaha untuk angkat kita. Dia panas-panasin kita, dikomporin kita sehingga kita akhirnya tidak menginjak bumi, kita melangit saudara. Akhirnya orang lain melihat, waduh nih kok udah beda ya sekarang ya. Dulu waktu belum apa-apa kayaknya rendah hati, baik, tapi sekarang kok kayaknya angkuh sekali, sombong sekali. Saudara, hati-hati dengan itu. Nah, Rasul Paulus mau ingatkan ayat ini. Rasul Paulus punya potensi yang sangat besar untuk dia meninggikan diri, tapi dengan adanya persoalan membentuk karakternya menjadi karakter yang lemah lembut, menjadi karakter yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, persoalan corona ini saudara, itu menjadi persoalan yang mengkhawatirkan bukan hanya Indonesia tapi berbagai negara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa sisi positif yang kita bisa lihat dari sini saudara? Saudara, Tuhan sedang ingin melihat iman anak-anaknya di bumi ini. Apakah ketika kita menghadapi corona yang sangat dahsyat, sampai sekarang saya tidak tahu sampai hari ini, berapa minggu lalu saya sudah saya sempat searching, saya sempat lihat, sudah minggu lalu saja orang yang terpapar dengan corona itu sudah 30 juta lebih. Hari ini saya nggak tahu berapa orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maksud saya adalah bukan untuk nakut-nakutin, tidak saudara. Sekali lagi saudara, corona itu kalau Tuhan tidak izinkan kena pada kita, itu nggak akan kena. Tapi kita juga harus jaga. Tapi dengan adanya corona ini saudara, Tuhan mau lihat apakah kita tetap iman kita kepada Tuhan atau tidak. Tuhan ingin mengubah karakter kita saudara melalui persoalan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama saudara. Ada saudara gini, seorang hamba Tuhan, Joy Meyer, yaitu seorang hamba Tuhan yang penulis buku tapi juga suka siaran televisi saudara, khotbahnya. Satu kali dia sedang makan saudara di sebuah restoran, selesai pelayanan dia makan bersama dengan beberapa orang gitu. Di restoran itu ada pelayan baru saudara yang melayani dia. Ketika dia bawa makanan saudara yang agak berkuah sedikit, dia karena melihat Joy Meyer ini, dia tahu ini adalah hamba Tuhan yang sering siaran di TV, akhirnya dia agak grogi saudara.
Wah, ini hamba Tuhan hebat ini. Gitu. Akhirnya dia bawa makanan itu, karena agak grogi sedikit, akhirnya waktu dia taruh itu kuahnya itu tumpah dan kena bajunya Joy Meyer. Kena, saudara. Waduh, lumayan banyak. Akhirnya dia bilang, aduh minta maaf. Diambil tisu, dilap, saudara. Terus akhirnya Joy Meyer cuma bilang gini, oh gak apa-apa deh, gak apa-apa, gak masalah. Oh saya minta maaf, gak masalah, saya bisa lap kok, ini basah. Ya gak apa-apa, gak masalah, katanya gitu. Nah akhirnya pelayan itu pergi. Akhirnya pimpinan dari rumah makan itu datang. Dia bilang, minta maaf ya Bu, minta maaf. Akhirnya setelah udah selesai, Joy Meyer waktu mau pergi keluar dari rumah makan itu, si pelayan itu datang. Dia bilang gini, Bu, terima kasih ya Ibu, saya ini orang Kristen baru. Saya orang Kristen baru. Ketika saya jadi orang Kristen, saya lihat Ibu siaran di televisi, berkhotbah tentang iman, berkhotbah tentang kasih, berkhotbah tentang bagaimana kita jadi berkat. Dan sekarang saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu telah membuktikannya. Ketika saya menumpahkan makanan itu, Ibu terlihat kasih Ibu sungguh luar biasa. Dan dari peristiwa ini, iman saya akan semakin diteguhkan. Saudara, coba kalau Joy Meyer marah-marah, maki-maki, kamu gimana? Waduh, maki-maki. Gimana orang ini? Dia akan tinggalkan Tuhan, karena dia orang Kristen baru. Saudara yang kasih Tuhan, maksud saya adalah di balik semua persoalan, ketika kita bisa melihat dari sisi Tuhan, maka Tuhan sedang ingin membentuk karakter hidup kita. Tuhan ingin menguatkan iman kita di balik semua persoalan, termasuk di balik corona ini. Tuhan mau lihat apakah kita sungguh-sungguh miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Lalu saudara, yang kedua saudara, saya cepat saja karena masa pandemi ini memang harus dipersingkat waktunya, tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 dan 9 saya akan bacakan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Garis bawahi, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua saudara, masalah itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Masalah dapat dipakai menjadi sarana untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Rasul Paulus tadi berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu kata Tuhan, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Itu Tuhan berkata kepada para Rasul Paulus seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus saudara, ketika di awal bertobat, yaitu perjalanan ke Damsik, lalu akhirnya singkat cerita Rasul Paulus buta 3 hari. Lalu Ananias dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan, dan akhirnya Rasul Paulus disembuhkan. Sakit butanya itu disembuhkan. Tapi saudara, sejak saat itu matanya Rasul Paulus memang sudah disembuhkan. Tapi mulai saat itu terus pelayanan Paulus berjalan, matanya berangsur-angsur, sedikit demi sedikit semakin kacau, semakin rusak. Itu menurut penafsir bahwa duri dalam daging itu yaitu menyerang di matanya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami sakit mata yang semakin hari sejak pertobatannya itu semakin berat. Bahkan di ujung-ujung kehidupan Rasul Paulus, ketika dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, setelah dia menulis dengan mata yang sangat berat, bahkan sampai kadang-kadang air mata keluar karena saking sakitnya. Tapi saudara, Rasul Paulus sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak menyembuhkannya. Artinya sampai akhir hidup Paulus sakit matanya itu permanen. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memang mengalami masalah itu. Tapi coba nanti saudara baca di Kisah Rasul. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10 itu diceritakan bahwa orang lumpuh disembuhkan. Setelah peristiwa Rasul Paulus disembuhkan matanya dan mengikut Tuhan, mujizat demi mujizat, kedahsyatan Tuhan dialami sungguh luar biasa. Bahkan Kisah Rasul 19 ayat 12, bahwa sapu tangannya
Sabut tangan dari Rasul Paulus itu dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan-setan. Itu luar biasa. Bahkan juga saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10 diceritakan bahwa Rasul Paulus ketika dia berkhotbah, ada orang yang duduk, dia khotbah di lantai atas, ada orang yang duduk di jendela. Saking lamanya Rasul Paulus khotbah, dia ngantuk mungkin karena di jendela. Akhirnya dia jatuh saudara, dari lantai atas ke bawah dan meninggal seketika. Dan Rasul Paulus akhirnya turun, dia lihat anak ini dibawa ke tempat tidur saudara, lalu didoakan. Apa yang terjadi saudara? Orang itu hidup kembali. Jadi sejak persoalan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengalami pertobatan dan dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, sejak saat itu mujizat demi mujizat, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, satu kali saudara, ada perjalanan kapal dari Pontianak ke Semarang saudara. Ini peristiwanya sempat heboh beberapa tahun yang lalu. Nah saudara, satu kali ada orang agak stres gitu ya, itu bersama dengan keluarganya mau ke Semarang dari Pontianak. Nah satu kali waktu di laut, di tengah laut saudara, orang stres ini terjun saudara, dari atas kapal dia terjun ke laut. Dia terjun, akhirnya keluarganya panik saudara, panggil ABK, akhirnya kapalnya diberhenti dulu, stop, jangan lanjut karena orang ini nyemplung, jangan ditinggal gitu ya. ABK akhirnya melihat orang stres itu masih kuat sekali berusaha untuk berenang begitu. ABK diem aja dulu. Keluarganya bilang, Pak tolong. Sebentar. Dibiarin dulu. Sampai dia agak lemas sedikit, baru ABK loncat. Baru dibawa, ditarik. Kenapa begitu saudara? Karena kalau orang ini belum lemas, ABK yang akan tolong itu justru akan ditarik. Karena saya pernah ngalamin begitu. Waktu saya SMP dulu, saya bisa berenang sedikit-sedikit sih. Teman saya nggak bisa berenang. Dia main di perbatasan yang dalam dengan yang dangkal. Dia kepleset sudah, masuk ke yang dalam. Wah dia begini-begini, tenggelam sudah. Saya di pinggir, waduh saya juga berenang belum terlalu bisa gitu kan. Waduh gimana nih? Saya teriak, aduh gimana nih? Saya panik sudah. Akhirnya tanpa pikir panjang saya lompat, cebur. Saya berenang, saya tarik dia, apa yang terjadi saudara? Saya dipegang, dipeluk kencang sekali, lalu saya ditekan ke bawah supaya dia naik ke atas ambil udara. Saya gelagapan di situ. Wah, saya minum air banyak. Wah, akhirnya saya bubu, saya minum air. Akhirnya saya lepasin tangannya, saya berenang lagi ke pinggir. Aduh, saya hampir pingsan di situ, sudah minum air kolam banyak sekali. Nah, akhirnya ketika orang ini udah mulai lemas, petugas kan ada langsung lompat, tinggal ditarik dia. Lompat, narik ini doang. Ya, coba kalau saya dari tadi tunggu dia lemas dulu baru saya tarik, saya selamat. Kalau enggak kan saya bisa mati tenggelam di situ. Nah, saudara, maksud saya adalah begini, saudara. Kadang Tuhan izinkan kita tidak bisa berharap kepada kekuatan kita. Kita tidak bisa berharap kepada pengalaman kita. Kita tidak bisa berharap kepada kepandaian kita. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun, kepada harta kita, kepada apapun. Tapi justru di sanalah dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan dinyatakan jika kita masih kuat. Tuhan akan menuntun kita. Tapi jika kita sudah tidak berdaya, Tuhan akan menggendong kita. Itulah Allah kita yang luar biasa. Amin saudara. Jika kita masih kuat, Tuhan berkata, ayo berjalan, aku tuntun engkau, aku pimpin engkau, ayo engkau jalan, ayo jalan. Tapi ketika kita sudah berkata, Tuhan aku gak berdaya lagi, aku gak bisa lagi, tapi aku tetap percaya, maka Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Bukan hanya menuntun, tapi menggendong, karena dituntun udah gak kuat. Artinya apa saudara? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selama apapun, sesulit apapun, sesusah apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Saudara, teman saya sekarang lagi di persahabatan. Yang satu lagi anaknya di Wisma Atlet. Teman saya mengajar, teman baik. Dia seorang bapak, hanya tinggal
bersama dengan anaknya karena istrinya sudah meninggal. Sebelumnya dia kena tifus, anaknya yang kadang-kadang ke rumah sakit, lihat bapaknya bawa baju atau apa, anaknya ketika wirawiri rumah sakit kena COVID. Akhirnya dia masuk ke ruang bapaknya yang kena tifus udah lemah sekali, akhirnya kena COVID juga. Dan baru 2 hari lalu itu masuk ke persahabatan karena kondisinya drop sekali, dan anaknya Wisma Atlet. So, saya cuma bilang kepada bapak ini, teman saya, kamu tetap kuat. Dia agak merasa, dia berkata begini, saya nggak tahu harus berbuat apa. Makan nggak bisa, muntah terus karena kan tifusnya. Tapi kondisinya juga semakin drop. Saya bilang, Pak tetap kuat ya, tetap sabar, tetap kuat, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit seperti saat ini, Tuhan ingin lihat iman kita. Ketika iman kita ada, Tuhan bisa lakukan mujizatnya bagi kita. Amin saudara. Jadi saudara, mari saudara kita sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Yang ketiga, saya akan baca di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ayat 11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena sekalipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, masalah itu dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana bagi kesaksian hidup kita. Yang pertama, masalah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat atau sarana membentuk karakter kita. Yang kedua, masalah dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Yang ketiga, masalah dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana, alat kesaksian dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kesaksian yang dahsyat sih ya, kesaksian yang dahsyat, tapi dahsyat dalam kategori biasa adalah kesaksian yang muncul dari keberhasilan, kesuksesan, ya, orang diberkati, usahanya berhasil, usahanya sukses, itu dahsyat tapi dalam kategori biasa. Ada kesaksian yang dahsyat dalam kategori yang luar biasa adalah ketika Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahan maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan justru aku kuat. Itulah kesaksian yang dahsyat tapi juga luar biasa. Saudara, kesaksian muncul dari kelemahan, kesulitan, siksaan atau penganiayaan. Itu sangat berat saudara. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, itu justru kesaksian yang luar biasa. Kalau orang diberkati saudara, gampang gak untuk berkata haleluya puji Tuhan? Gampang saudara. Orang gak kenal Tuhan juga, wow dahsyat kalau dia berhasil. Tapi kalau mengalami kesulitan, apakah kita masih bisa berkata haleluya puji Tuhan? Atau kita lupa dengan Tuhan, bahkan ngomel dengan Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, Paulus mengalami siksaan yang begitu berat, tapi dia tetap berkata, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian saudara. Kesaksian yang dahsyat. Ada seorang bapak bernama Kurniadi Rusli. Itu beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan beberapa teman, anak-anak hamba Tuhan, itu kita suka doa di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kita ke bagian administrasi, kan kita sudah daftar dulu, mereka sudah kenal dengan kita. Lalu mereka langsung kasih, Pak ini daftar orang-orang Kristen dan Katolik yang sakit. Ini ruangannya, namanya ini, silakan. Akhirnya kita dapat. Kalau banyak kita pecah.
peserta kita banyak, yang doakan banyak, kita bagi berdua gitu ya. Ini kamu ruangan ini, kamu ruangan ini. Atau kalau memang seorang sedikit atau pasien sedikit, ya udah kita sama-sama. Satu kali saudara, saya berdoa ke satu ruangan di pojok saudara, itu ada seorang bapak yang kena gula. Diabetesnya tinggi sekali, sampai saudara punggungnya hancur saudara. Ininya hancur, kakinya udah hancur, dari mulai betis ke atas paha itu sudah hancur. Tangannya juga sudah mulai rusak. Kalau tidak salah satu jari kaki atau jari tangan itu sudah putus sudah. Jadi sudah berat sekali. Dan dia ditemukan oleh tetangga kosnya, istrinya udah tinggalin dia, nggak kuat sudah. Tetangga kosnya ketika dia lihat ini bapak biasanya pagi-pagi keluar, tapi kok ini enggak, akhirnya diketok, pak gitu. Nggak keluar juga, nggak ada suara. Akhirnya dia intip sedikit, ternyata bapaknya tergeletak di lantai. Akhirnya panggil pemilik kos, dibuka pakai kunci serep, dibuka, bapak itu sedang sekarat sudah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya dia mulai sadar, tapi kita terus doakan. Setiap hari Rabu saya doakan. Doa, bukain ayat Alkitab, doa. Setiap Rabu ke sana sampai berbulan-bulan saudara. Dia nggak sembuh-sembuh juga. Satu kali saudara, udah berapa bulan saya lupa. Karena sudah lama sekali setiap Rabu pasti pasien ini begitu lihat checklist nama pasien-pasien, nama dia pasti ada. Begitu minggu depannya lihat lagi, nama dia ada lagi. Waduh, ini nggak sembuh-sembuh juga nih, gitu ya. Nah, akhirnya satu kali waktu kita datang, dia lagi tidur. Lalu akhirnya kita bilang begini, saya ngomong sama teman-teman, saya bilang ya udahlah kita doain dari jauh aja sini pelan-pelan. Doain pelan-pelan, abis itu udah yuk kita tinggalin karena dia tidur, jangan diganggu. Ketika kita mau balik badan ternyata dibangun. Dia bilang, dek, sini, saya udah bangun, katanya gitu. Akhirnya, oh ya, akhirnya kita datang lagi. Nah, waktu saya datang lagi ke situ ngobrol-ngobrol sedikit, tuh saya bilang gini, Pak, saya nggak tahu mau buka ayat Alkitab dari mana lagi. Karena kan udah dibuka setiap besok, bukain ayat yang lain. Saya nggak tahu mau buka ayat yang mana lagi. Saya juga bilang, saya nggak tahu mau doa seperti apa lagi. Tumpang tangan udah, tumpang kaki aja yang belum, gitu ya. Jadi saya nggak ngomong sama bapak itu, nanti dia marah. Enggak, saya bilang saya nggak tahu mau buka ayat apa lagi, mau doa seperti apa lagi. Tapi bapak jangan kecewa sama Tuhan ya Pak, karena kondisinya semakin berat. Luar biasa saudara, ini kesaksian yang dahsyat dan hebat luar biasa. Dia berkata begini, Dek, istri sama anak saya sudah tidak peduli dengan saya. Keluarga saya juga tidak peduli dengan saya. Tapi Tuhan Yesus saya tidak pernah berbuat jahat kepada saya. Dia Allah yang baik. Sampai hari ini dia tetap baik. Dan selama-lamanya dia tetap baik. Saya tidak akan pernah menyangkali dia. Dia Allah yang baik. Saya merinding saudara dengar itu. Sampai saya hari ini berkaca-kaca saya mau nangis saudara. Akhirnya saya dengan agak sulit saya berbicara begini. Saya bilang, Pak, iman Bapak besar. Saya nggak tahu kalau saya ada di posisi Bapak, apakah saya masih bisa berkata seperti Bapak, ngomong seperti ini. Saya nggak tahu karena saya nggak ngalamin. Tapi yang saya tahu adalah iman Bapak besar. Itulah kesaksian yang dahsyat saudara. Dan akhirnya saudara kami pulang setelah itu. Minggu depan ketika kami datang, pasien itu udah nggak ada lagi. Ketika kita lihat daftar nama, udah nggak ada nih. Langsung kita ke kamarnya, betul udah kosong. Kita tanya perawat, ini bapak ini gimana? Bapak ini no comment semuanya. Mungkin dia meninggal saudara. Mungkin dia sudah meninggal karena kondisinya semakin berat. Tubuhnya semakin banyak yang hancur. Saudara yang kasih Tuhan, tapi menjelang akhir hidupnya dia gak disembuhkan saudara, tapi dia punya iman yang dahsyat kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau ada persoalan, engkau minta dipulihkan Tuhan, engkau minta ditolong Tuhan, lalu Tuhan belum tolong, atau Tuhan tidak tolong masalah yang satu yang kau sedang hadapi, apakah kita masih bisa berkata Tuhan kau baik, atau kita menyalahkan Tuhan? Kalau kita masih bisa berkata Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa, walaupun aku dalam kondisi seperti ini,
Itu kesaksian yang paling hebat. Itu kesaksian yang dahsyat. Coba lihat saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Dari 12 murid, siapa yang happy ending saudara? Tidak ada saudara. Semua martir. Termasuk Yohanes. Di Patmos, diasingkan sendirian dia di sana. Itu menderita saudara, sampai akhir masa tuanya, sampai sangat tua sekali, dan akhirnya dia mati di sana sendirian. Tapi kitab Wahyu telah selesai ditulis. Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan terbalik. Tidak ada yang happy ending saudara. Semuanya akhir hidupnya begitu menderita. Tapi mereka punya kesaksian yang dahsyat, tapi juga luar biasa. Mari saudara, jangan cuma berharap, istilahnya kita semua berharap kesaksian kita dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang sulit diberkati, yang usaha diberkati. Semua kita mau seperti itu. Tapi kalau terkadang seandainya Tuhan izinkan apa yang kita harapkan tetapi tidak terjadi, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan siapkan tempat kita di surga, mulia, kekal, agung, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi saudara, saya mau akhiri bahwa dampak positif dari sebuah persoalan adalah persoalan atau masalah itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengubah karakter hidup kita, memperkuat iman kita. Yang kedua, masalah dapat dipakai menjadi sarana untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Ada mujizat kalau kita tetap percaya sungguh. Lalu yang ketiga, masalah dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian hidup kita. Semakin sulit kita alami, kesaksian yang kita sampaikan semakin dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Ya, baik, saya mau akhiri firman Tuhan pada saat ini. Saudara, jika ada orang sakit kanker, sudah stadium 4, dokter sudah angkat tangan. Ya, ada orang sakit flu biasa, saudara, flu biasa. Ya, dua-duanya si A dan si B berdoa, Tuhan sembuhkanlah aku. Orang ini udah kanker, dokter udah angkat tangan. Dokter udah bilang usiamu paling cuma sebulan lagi. Yang ini flu biasa. Sama-sama doa, sama-sama disembuhkan. Saya mau tanya, yang sakit flu, kesaksian. Saudara, saya sakit flu, saya doa disembuhkan. Luar biasa, dahsyat ya. Kuasa Tuhan bisa bekerja. Tapi orang yang sakit kanker stadium 4, dokter sudah vonis tinggal sebulan lagi, akhirnya alami mujizat Tuhan, sakitnya disembuhkan, dipulihkan. Mana yang saudara lebih diberkati? Mana yang lebih hebat dan lebih dahsyat? Orang yang sakit kanker stadium 4. Tapi mana yang paling gak enak yang dialaminya? Kanker stadium 4 jauh lebih sakit, lebih sulit. Tapi justru dari situ kesaksian semakin hebat. Ada persoalan kecil, Tuhan tidak perlu menyatakan mujizat yang besar buat setiap persoalan kecil. Persoalan kecil, mujizat kecil. Kuasanya kecil saja, udah selesai. Tapi masalah semakin besar, mujizat semakin besar, kuasa Tuhan semakin besar dinyatakan. Jadi saudara, kalau gitu jangan tantang Tuhan. Tuhan berikan aku persoalan yang besar, Bu. Jangan gitu, enggak saudara. Kalau bisa jangan ada persoalan, kan begitu. Tapi kalau Tuhan izinkan persoalanmu sangat amat berat, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun, tidak pernah. Dia akan menyatakan kuasanya ketika engkau mengalami pergumulan yang sangat amat berat. Maka di sana kuasa Tuhan yang sangat amat hebat itu akan bekerja dalam hidupmu, asalkan engkau tetap percaya sungguh-sungguh kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami telah mendengar firman Tuhan. Persoalan yang terjadi dalam hidup kami, biarlah itu membentuk iman, karakter kami menjadi lebih baik. Biarlah kami juga sungguh-sungguh ya Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh mengalami mujizat Tuhan. Bahkan kami boleh menceritakan kesaksian bahwa nama Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati gereja ini Tuhan, pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.